أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus asatidal kiram Ustadz Hamzah Saifullah, yang kami muliakan Mudirul Ma'had Tahfidzul Quran Al-Azam Ustadz Miftahul Ulum LC, yang kami muliakan Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani Ustadz Yusuf Imam Maulana SPD, yang kami muliakan Kepala Kesantrian Ustadz Abi Munawar SPD, yang kami muliakan Ustadz Saifuddin Al-Hafidh selaku Mas'ul Tahfidz, segenap Dewan Asatidah, pendidik dan pengajar di PPTQ Al-Azam. Tak lupa yang kami hormati para ayah dan bunda, bapak dan ibu, wali santri Angkatan 8 PPTQ Al-Azam, juga yang berbahagia para santri Angkatan 8 tahun ajaran 2021-2022, juga segenap tamu undangan yang kami muliakan. Segala puji hanya milik Allah yang dengan karunia-Nya, dengan izinnya pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, berkumpul di lingkungan Ma'had Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati Semarang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikutnya
ila yaumil qiyamah. Dan harapan kita mudah-mudahan kita yang hadir di sini beserta seluruh keluarga kita termasuk dalam kategori umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para tamu undangan serta santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, para asatidzah, santri yang kami hormati, dengan mengharap ridha Allah, kita buka acara akhirus sanah santri angkatan 8 PP3 Al-Azam tahun ajaran 2021-2022 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Irfiansyah. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شكرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prakata Ketua Panitia dalam acara Akhirus Sanah Santri Angkatan 8 PPTQ Al-Azam tahun ajaran 2021-2022. Kepada yang kami hormati Ustadz Muhammad Sholih Ar-Rasyid Ridho dimohon untuk bisa menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Ustadz Miftahul Ulum LC Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati Kepala Sekolah PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani Ustadz Yusuf Imam Maulana, kemudian yang kami hormati Kepala Kesantrian Ustadz Abi Munawar, dan yang kami hormati Kepala Tahfidzul Quran Ustadz Syarifuddin Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang kami hormati para tamu undangan dan Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 Angkatan 8 tahun 2001-2022. Dan yang kami sayangi para santri kelas 9 baik putra maupun putri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayat serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara pelepasan santriwan dan santriwati kelas 9 Angkatan 8 tahun ajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara perpisahan hari ini. Perlu kami informasikan, acara ini terselenggara berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para panitia sekalian dan saya pribadi mewakili seluruh pihak yang terkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Tak lupa kami meminta maaf kepada
semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sebagai panitia, baik itu tulisan atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, yang menyakitkan hati ataupun tidak dari awal perencanaan sampai terlaksananya acara ini. Sebelum mengakhiri kata sambutan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada santriwan santriwati kelas 9 angkatan 8 ajaran 2021-2022, karena sebentar lagi mereka akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah-langkah antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kata sambutan yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Apabila dalam hal penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan maupun kesalahan, baik dalam bahasa, dalam hal kata-kata, isi penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akademik santri kelas 9 PPTQ Al-Azam SMP IT Bina Insani yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Yusuf Imam Maulana SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan muniran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Azam Yatama Al-Firdaus Bapak Arif Aryo Adinata STMT, yang terhormat segenap anggota pengurus yayasan yang turut hadir dalam kesempatan kali ini, khususnya Ibu Nafidatul Jannah atau yang sering kita sapa akrab beliau Bu Usman. Yang terhormat Mudir PPTQ Al-Azam Al-Ustadz Miftahul Ulum LC beserta segenap jajarannya. Yang terhormat segenap tamu undangan, Bapak Ibu Wali Santri serta yang berbahagia yang kami cintai dan kami banggakan, para peserta didik santriwan santriwati kelas 9 angkatan 8 PPTQ Al-Azam SMP IT Bina Insani. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, pada acara Haflut Takhrij Lidduf'ah As-Saminah Haflah Akhirus Sanah angkatan ke-8, kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia dan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan limpahan barokahnya, amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu 3 tahun berlalu begitu cepat. Rasanya seperti baru saja kemarin para santri memulai belajar di pesantren ini, tepatnya pada hari Senin 15 Juli 2019
dan berakhir insyaallah pada hari ini, hari Ahad 29 Mei 2022. Tentu sudah sangat banyak yang dipelajari oleh para santri, tetapi itu semua hanyalah baru merupakan sedikit dari yang banyak, gerimis dari yang deras, seteguk dari luasnya samudra ilmu yang tak bertepi. Semoga yang sedikit itu dapat berkesan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa seseorang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kiranya perlu kami sampaikan bahwa sebatas pada penilaian dan yang bersifat akademik dan pencapaian hafalan Al-Quran, muncul dua nama terbaik dari aspek akademik, yaitu Ananda Muhammad Faiz dan Ananda Naswa Safina Wirdaratna. Dan dapat kami laporkan, di tahun ini jumlah santri yang berhasil mencapai 10 juz atau lebih di putra sebanyak 13 santri dan santri putri sebanyak 12 santri. Jumlah santri yang dinyatakan tamat menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran di Rosah dan pembinaan di pesantren adalah sebanyak 156 orang, 66 santri putra dan 90 santri putri. Adapun untuk proses kelulusan bagi peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang akan disampaikan besok insyaallah pada hari Rabu 15 Juni 2022. Hadirin yang berbahagia, khususnya kepada para santri, kami ucapkan selamat. Semoga sedikit yang kalian peroleh di sini menjadi awal yang baik untuk kelanjutan di masa depan kalian. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kelak. Beradablah kalian kepada kedua orang tua, berkatalah yang baik, patuh jika diperintah kedua orang tua, takzim kepada guru-guru yang telah membimbing kalian, dan berbuat baiklah terhadap sesama. Banggalah terhadap alma mater kalian dan jadilah orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Teruslah belajar, karena dengan terus belajar seseorang akan dapat mengenali dan membedakan antara keimanan dan kekufuran, kebenaran dan kebatilan, sehingga dia tidak akan salah jalan. Demikian, semoga kiranya ini bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, memasuki acara kelima adalah sambutan Mudir PPTQ Al-Azam yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Miftahul Ulum LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Yang kami hormati
seluruh pengurus Yayasan Azam Yatama Al-Firdaus yang kami muliakan, seluruh Dewan Asatidzah, Ustadz Yusuf Imam Maulana, Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani Ustadz Abi Munawar, Kepala Kesantrian, dan juga Ustadz Syarifuddin. Yang kami muliakan dan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, seluruh wali santri kelas 9 angkatan ke-8 dan juga adik-adikku seluruhnya, baik ikhwan maupun akhwat, yang semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan di dalam thalabul ilmi. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ilmu kalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kebahagiaan kita semakin bertambah karena pagi hari ini insya Allah kita akan mewisuda santri kelas 9 angkatan ke-8. Biasanya kalau seorang anak mondok atau sekolah, yang paling ditunggu-tunggu itu adalah momen saat wisuda. Ibarat kata kerja keras selama bertahun-tahun, gongnya ini. Oleh karenanya para hadirin yang Allah muliakan, hari ini merupakan hari yang berbahagia sekaligus hari yang menyedihkan, hari yang sedih. Saya katakan sedih karena hari ini kita juga akan berpisah dengan santri-santri kelas 9 yang sudah 3 tahun mondok di pesantren. Kurang lebih 3 tahun belajar bareng di kelas, 3 tahun ngaji bareng di masjid, 3 tahun tidur bersama dengan teman-teman sekamar, 3 tahun makan bareng, bahkan terkadang mainnya juga bareng, main bola. Akan tetapi insya Allah kita juga senang karena hari ini kita akan melepas santri-santri kelas 9. Semoga ilmu yang kalian timba di sini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriwan dan santriwati yang Allah muliakan, meskipun kalian hari ini akan diwisuda, dikembalikan tanggung jawab pendidikan dan pembelajarannya ke orang tua, bukan berarti tugas kalian untuk belajar itu selesai, nak. Bukan berarti kewajiban kalian untuk menuntut ilmu sudah selesai, sudah rampung. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya pada saat kalian di SMP saja. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu kalian di ayun-ayun ilal lahdi, sampai dengan kalian meninggal dunia nanti. Oleh karenanya kalau seandainya ada di antara kalian hari ini yang nanti akan melanjutkan di pondok pesantren, alhamdulillah, berarti sanad ilmu syar'inya mungkin bersambung, muttasil. Kalau seandainya ada di antara kalian yang memutuskan untuk tidak sekolah atau tidak belajar di pondok pesantren, bukan berarti tugas untuk mencari ilmu itu selesai. Meskipun kalian nanti sekolah di sekolah umum misalkan, atau kalian punya cita-cita menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, bukan berarti kalian tidak belajar ilmu syar'i, bukan berarti tugas kalian untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu selesai. Karena Al-Quran atau ilmu syar'i nanti inilah yang akan membimbing hidup kita. Jadi kalian jadi dokter, insinyur, atau bekerja misalkan jadi PNS dan lain sebagainya, tetap mencari ilmu itu adalah tugas seorang muslim. Kemudian para santriwan dan santriwati yang Allah muliakan,
selalunya Ustadz memberikan nasihat kepada antum semua. Kalau kita baca di muqaddimah kitab Hilyah Thalibil Ilmi, muallifnya Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid, beliau mengatakan ilmu itu adalah athmanu dzurratin fi taji syar'i. Ilmu itu adalah permata yang sangat berharga di dalam syariat kita. La yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi al mutakhalli an afatihi. Maka tidak akan sampai kepada ilmu kalau kita tidak menjaga adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, dan kita tidak menghindari hal-hal yang bertentangan dengan adab-adab tadi. Jadi tolong jaga adab kalian, adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, baik itu ketika masih jadi santri atau sudah lulus. Karena terkadang sebagian santri kalau sudah lulus merasa oh bebas, kalau di pesantren nggak boleh nyanyi, setelah lulus boleh nyanyi nih. Kalau di pesantren nggak boleh tiktokan, setelah lulus oh boleh tiktokan ini. Bukan seperti itu. Adab seorang penuntut ilmu harus kita jaga, baik ketika kita masih di pesantren ataupun setelah kita lulus dari pesantren. Kemudian wahai para santri yang Ustadz Ulum sayangi, Ustadz Ulum banggakan, alhamdulillah ada sebagian di antara santri yang sudah menyelesaikan tugas untuk menghafal sesuai dengan target yang diberikan oleh pesantren. Ada sebagian mungkin yang belum diberikan rezekinya. Yang jelas kalian ini sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagaimana kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu nanti akan menjadi hujjah untuk kita, pembela untuk kita di hari kiamat nanti. Aw alaika. Tapi Al-Quran itu juga bisa menjadi bumerang, mencelakakan kita. Al-Quran bisa menjadi pembela kita kalau seandainya kita sudah menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran. Itu hujah untuk kita nanti. Tapi kalau kita sudah menghafal Al-Quran, belajar tafsirnya, memahami Al-Quran, kemudian kita tidak mau mengamalkan isinya. Di Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, ya harus sholat. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, ya tutup aurat. Kita dilarang untuk mendekati zina, ya jangan mendekati zina. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, kemudian kita tabrak, naudzubillah. Yang kita khawatirkan Al-Quran itu akan menjadi hujjatun alaika, bumerang untuk kita, mencelakakan kita. Makanya jaga amanah ini, jaga amanah ini. Kemudian nasihat selanjutnya, wahai adik-adikku santriwan dan santriwati yang Allah muliakan, kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang tengah-tengah itu adalah bakti sama orang tua. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ridho orang tua kalian. Kalau orang tua kalian ridho kepada kalian dengan cara kalian harus masuk pondok, bismillah masuk pondok. Kalau orang tua kalian ridho kepada kalian ketika kalian menjadi seorang penghafal Al-Quran, bismillah berusaha untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jangan sampai membuat nangis orang tua kita, sedih orang tua kita, gara-gara ulah kita atau karena ulah kita. Ya. Kalau sudah orang tua itu tidak ridho sama kita, naudzubillah, ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Maka jaga ridho orang tua kalian. Jangan sampai bikin ibu bapak nangis, ibu bapak kecewa gara-gara ulah kita. Karena kalau mereka sudah nggak ridho, mereka murka,
yang kita khawatirkan Allah itu juga akan murka sama kita. Ya. Dan mungkin sedikit nasihat, sedikit pesan untuk orang tua, untuk para wali santri, bahwa kesolihan kita, kebaikan kita sebagai orang tua itu berpengaruh terhadap kesolehan anak-anak kita. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, anak yang penghafal Al-Quran, anak yang dia rajin di dalam menuntut ilmu syar'i, maka kita juga harus memposisikan diri seperti anak-anak kita. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang pintar baca Al-Quran. Tapi kalau nggak pernah baca Al-Quran, ya podo wae. Maka kalau kita pengen melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di akhirat dan dunianya, kita juga harus bisa memberikan contoh. Makanya Sa'id bin Musayyib, beliau pernah berkata kepada anak beliau, ya bunayya, la azidanna salati min ajlik. Wahai anak-anakku, aku akan tambahkan solatku karena engkau. Beliau tahu bahwa dengan cara beliau menambah solatnya, semakin dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Jadi kebaikan kita, kesolehan kita, insya Allah akan berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Maka jadikan diri kita orang yang soleh dulu, ibu-ibu orang-orang yang solehah dulu, baru kemudian nanti ini akan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Bapak Ibu, para santri yang Allah muliakan, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi acara kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan mengucapkan jazakumullahu khairan jaza atas kepercayaan yang selama ini telah Bapak dan Ibu berikan. Maka setelah acara ini selesai, dengan resmi pesantren akan mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada Bapak dan Ibu semua. Proses pendidikannya kemudian kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada anak-anak kelas 9, santri-santri kelas 9, santriwati-santriwati kelas 9. Sekali lagi semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, kepada bangsa, dan ilmu yang kalian miliki ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat tanda tamat belajar oleh mudir pesantren atau yang mewakilinya kepada peserta didik santriwan santriwati angkatan ke-8, kepada segenap panitia untuk bisa menyiapkan dan memosisikan sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang pertama, Hamidah Abinawa Al-Farisi, putra dari Bapak Sultani dan Ibu Elifah. Ananda Ahmad Hamzah Nabawi, putra dari Bapak Gatot Aribowo dan Ibu Eli Hirworo. Ahmad Riza Belisia Rahman, putra dari Bapak Aris Yulianto dan Ibu Yulia Syafana. Ananda Ahwan Natasha Hanif Zaman, putra dari Bapak Aris Wansyah rahimahullah dan Ibu Tri Wahyuni. Ananda Al-Faruq Murdani, putra
putra dari Bapak Fajar Sidik dan Ibu Darmini. Ananda Abdul Malik Muhammad, putra dari Bapak Derajat Nugraha dan Ibu Herdiana Yuni Astuti. Ananda Aton Abian Hafuza Jati, putra dari Bapak Eko Budi Setiono dan Ibu Retno Wahyu Ibrahim. Ananda Ator Faizuron Ramadan, putra dari Bapak Wiranto dan Ibu Tanti Monika. Ananda Bara Saifun Nasr, putra dari Bapak Johan Setiabudi dan Ibu Betty Katalina. Ananda Bima Rasendria Sulistianto, putra dari Bapak Tri Sulistianto dan Ibu Wiharyati. Ananda Bimo Antari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Amma ba'd. يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati ayuhal asatidah wal ustadat, para wali santri dan wali yang hadir di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah kepada kita semuanya dengan Islam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kumtuhuna walastu bi khairikum. Berdirinya saya di sini bukan berarti lebih baik dari antum semua yang hadir di tempat ini. Tetapi ini adalah amanah yang berat dan besar bagi setiap dai, bagi setiap penuntut ilmu untuk menyampaikan nasihat untuk dirinya dan juga kepada orang-orang yang disampaikan nasihat darinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini insyaallah tentu ini adalah hari yang bahagia, sekaligus hari di mana kita harus mulai membuka lembaran-lembaran sejarah dalam kehidupan umat manusia. Hari di mana kemudian hari ini kami ingin ingatkan tentang sejarah orang-orang yang berhasil dalam kehidupan mereka.
baik itu keberhasilan yang mereka raih di dunia maupun keberhasilan yang mereka telah kemudian dapatkan di akhirat, yaitu sejarah tentang manusia-manusia penuntut ilmu. Karena acara pada siang hari ini adalah acaranya pelepasan bagi siapa yang kemudian belajar di pesantren ini, di pesantren Al-Azam, untuk kemudian belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat yang tepat adalah kita membuka sejarah tentang orang-orang dahulu yang pernah melakukan hal yang sama dengan kita, dengan anak-anak kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak-anakku sekalian, Al-Imam Malik Daril Hijrah, saya pun menyampaikan kepada anak-anakku sekalian yang ada di hadapan saya ini, bahwa dahulu beliau pernah menceritakan tentang gurunya yang bernama Imam Rabi'ah. Saat itu Imam Rabi'ah menceritakan tentang dirinya tidak memiliki bekal atau biaya untuk menuntut ilmu. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu agama ini ternyata diantaranya, kata Imam Syafi'i, dibutuhkan biaya untuk kemudian setiap mukmin yang ingin menjalaninya, untuk kemudian mengeluarkan biaya membekali anak ataupun dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Malik menceritakan bahwa gurunya ini tidak punya uang. Lalu kemudian gurunya mengatakan kepada Imam Malik, aku dahulu pernah menjual khoshabun, ya, pernah menjual khoshaba syaqafa baitihi. Sehingga beliau pernah mengatakan, aku pernah menjual kayu yang aku gunakan untuk atap rumahku, untuk aku jual, kemudian aku pergunakan biayanya dan hasil dari penjualan kayu tersebut untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kalau kita nggak punya uang, langsung kita mengatakan apa, Bu? Bapak Ibu, kita mengatakan, ini sudah hudur syar'i, Ustaz. Kalau memang sekolah di pesantren itu harus dengan uang, saya tidak punya uang, ya sudahlah, saya berarti tidak wajib menuntut ilmu. Ternyata subhanallah, para ulama kita menjadi orang-orang hebat itu ternyata bukan sekedar mereka itu duduk-duduk saja, atau bukan kemudian mereka berpangku sebelah tangan atau berpangku tangan untuk kemudian tidak mengeluarkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Akan tetapi ternyata gurunya Imam Malik pernah menjual satu persatu atap rumahnya untuk membiayai dirinya sendiri untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang beriman dan menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Apakah orang yang kemudian beriman dan menuntut ilmu itu adalah satu raihan yang kemudian ringan? Tentu tidak. Kenapa kok kemudian diangkat oleh Allah? Karena memang orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu sangat berat. Akan tetapi kemuliaan orang-orang yang berilmu ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah tinggi. Bagaimana tidak, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wal anbiya lam yuwarrithuna dinaran wala dirhama. Para nabi-nabi itu tidaklah mereka mewarisi dengan warisan dirham maupun dinar. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka itu mewarisi pada ilmu. Mewarisi berupa ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kemudian hari ini melihat anak kita sedang menuntut ilmu, berarti kita sedang melihat bahwasanya anak kita sedang meniti jalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah.
Maka kalau kita masih berada di lingkungan penuntut ilmu, masih berada di pesantren, masih berada di sebuah sekolah yang mengacu kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita SAW, maka ketahuilah kita sedang berjalan di atas jalan kebahagiaan. Nah kok malah kita milihnya menuju jalan menuju pasar, menuju jalan ke tempat ya yang waliyadzubillah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini adalah pilihan terbaik. Ini adalah pilihan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas kita. Pak, Bu, dulu zaman saya mondok itu mondok disebabkan karena nakal. Tetapi orang tua kita sekarang mulai sadar bahwa mondok iki ora kudu ngenteni anak kita nakal. Tidak harus nunggu anak kita nakal baru dipondokkan. Karena kita sadar bahwa menuntut ilmu di jalan Allah, anak kita menghafal Quran, anak kita memahami hadis-hadis Rasulullah, itu akan kemudian menjadikan dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya untuk menjadi pengingat kita semuanya. Saya nasihatkan untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, hadir menghadiri dari pelepasan atau haflah takhrij, ya, pelepasan santri, untuk kemudian kita sama-sama memotivasi anak kita untuk kembali belajar ilmu agama, untuk melanjutkan pendidikannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian, kuatkan niat antum semuanya, anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala sekarang juga. Karena jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan dan berikan kepada kita ini, lalu kemudian waliyadzubillah jangan sampai Allah kemudian memalingkan kenikmatan menuntut ilmu ini dengan kita hanya menuntut urusan-urusan dunia belaka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nasihat dan uraian daripada tausiah saya ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pengingat bahwasanya tidaklah kemudian kita punya anak kecuali kita menginginkan anak kita menjadi investasi dalam kehidupan kita, yaitu mendoakan kita semuanya ketika nanti kita telah wafat dan ketika kita telah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Sungguh kalau seorang hamba Allah meninggal dunia, dia tidak akan kemudian membawa apa-apa dari perbendaharaan dunianya, karena terputus seluruh apa yang dia miliki dalam kehidupan dunianya, kecuali 3. Yang pertama adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan tidak mungkin anak kita akan mendapatkan kesolehan dalam dirinya kecuali dengan cara mereka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita biarkan investasi dalam hidup kita ini investasi yang gagal, karena anak-anak kita ini sebenarnya dan hakikatnya adalah investasi dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat juga satu kisah yang insyaallah ini terakhir adalah kisah yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Beliau satu hari pernah mendatangi kuburan Baqi, lalu beliau terdiam di kuburan tersebut seraya para sahabat yang lainnya melihat dan menyaksikan apa yang dikatakan beliau. Beliau pun kemudian mengatakan kepada ahli kubur yang kala itu sudah dikuburkan dan sudah tidak lagi bisa mendengar apa yang diserukan oleh orang-orang yang masih hidup kala itu. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidaklah melakukan itu kecuali untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang masih hidup kala itu. Beliau mengatakan, ya ahlal kubur kaifa halukum, wahai orang-orang yang ada di kuburan, ketahuilah, tak kasih tahu ya, mau nggak tak kasih tahu? Ketahuilah istrimu yang kamu tinggalkan nih bapak-bapak nih, mikir nih, nanti naik mobil pulang ke rumah, naik motor pulang ke rumah, mikir, istri yang jenengan bawa ini nggak akan dibawa ke akhirat. Kenapa? Karena kata beliau, inna azwajakum qad nukihat. Sungguh istri atau suamimu, kalau yang meninggal istri berarti suaminya, kalau yang meninggal suami berarti istrinya. Inna azwajakum qad nukihat. Sungguh ketahuilah kamu sudah mati, ketahuilah istrimu atau suamimu sudah nikah dengan orang lain. Ini nasihat Pak. Ini nasihat untuk kita semuanya.
bahwa istri atau suami, pasangan kita bukanlah investasi. Yang investasi adalah siapa? Anak kita yang soleh, yang akan menjadi investasi kita. Karena semua amalan kita akan terputus kecuali anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Harta kalian telah dibagi oleh hak waris. Subhanallah. Maka kita semua pulang gak akan bawa apa-apa kecuali anak soleh kita, Pak. Kita nanti pulang ke kampung akhirat, kita tidak akan membawa apa yang kita miliki kecuali anak-anak kita yang nanti mendoakan kita. Maka jangan pernah kemudian kesempatan anak-anak yang kita kemudian didik dari kecil, yang kita urusi dari kecil, mereka tidak belajar ilmu agama sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada santri berprestasi. Kepada panitia dan petugas dimohon untuk menyiapkan diri. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami muliakan. Acara selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan. Penyampaian kesan dan pesan yang pertama adalah perwakilan dari santri kelas 9 angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Riza Belisia. Kepada Ananda Ahmad Riza Belisia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Segala puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah, zaman yang gelap hingga zaman terang benderang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengamalkan amalan sunah-sunah dari beliau. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Ustadz Ulum LC dan Mudir Madrasah Ustadz Yusuf Imam Maulana, dan juga kepala sekolah, kepala santrian Ustadz Abi Munawar, dan juga kepala tahfidz Ustadz Syarifuddin yang saya hormati. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili dari angkatan 8 ingin menyampaikan kesan dan pesan kita selama 3 tahun di dalam Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP IT Bina Insani. Detik berganti detik, jam dan hari pun berlalu. Tidak terasa telah 3 tahun kami bersama. Dan hari ini di ujung pendidikan kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Abi dan Umi yang kami cintai, 3 tahun silam masih jelas teringat bagaimana Abi dan Umi mengantar kami ke pesantren ini dengan air mata yang tertahan dan senyuman keikhlasan meninggalkan kami di pesantren ini dengan mengharapkan ridho Allah Azza wa Jal. Pengorbananmu, doamu sungguh sangat berarti dalam tetap membuat kami beristiqomah dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabatku, perjuangan kita belum berakhir sampai sini. Sebagaimana Imam Ahmad ditanya tentang kapan beliau beristirahat untuk menuntut ilmu, beliau pun mengatakan, sampai aku yakin kakiku ini sudah menginjak ke tanah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah teman-teman, Allah memerintahkan kepada kita, beribadalah hingga maut menjemputmu. Akhirnya sambutan ini kami tutup dengan ucapan Imam Syafi'i, jika engkau tak mampu menahan letihnya menuntut ilmu, maka engkau akan merasakan pahitnya kebodohan. Tidak ada pertemuan yang abadi, begitu juga dengan perpisahan. Tidak ada perpisahan yang abadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sebagaimana kita dikumpulkan di pondok ini, maka begitulah kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah yang abadi. Mungkin inilah kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua dukungannya selama 3 tahun ini. Terima kasih atas semua doanya. Mungkin akhir kata, akhir kalam, afu mikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang terhormat Mudir Ma'had Al-Azam, beliau Bapak Ustadz Ulum LC. Yang kami hormati Bapak Yusuf Maulana SPD selaku Kepala SMP Bina Insani. Yang kami muliakan Kepala Kasantrian panjenenganipun Bapak Abi Munawar SPD. Tak lupa pengurus MS PPTQ Al-Azam yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, beserta hidayahnya yang telah kita terima pada siang hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Dan marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Ibu, bapak hadirin sekalian yang terhormat, mohon izin perkenankan kami matur di hadapan panjenengan. Bukan berarti apa yang disampaikan Ustadz Hamzah tadi seperti yang disampaikan Ustadz Hamzah, bahwasanya saya bukan orang yang terhebat di depan panjenengan. Hanya saja qadarullah saya yang diberi kesempatan untuk matur kepada panjenengan, khususnya kepada Sivitas Akademika Pondok Pesantren Al-Azam. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustadz terdahulu, Ustadz Ulum, Ustadz Hamzah, semua sudah tercover, komplit, sehingga apa yang kami sampaikan ini sudah habis, Ustadz. Ibu, bapak yang hormati, nampaknya kita barusan kemarin mengantarkan anak-anak kami. Kami titipkan di pesantren ini. Yang dipamiti, kemudian dia dengan menghapus air matanya. Baru kemarin nampaknya. Ternyata qadarullah mulai hari ini anak-anak sudah diserahkan kepada kami wali murid. Waktu yang sedikit ini anak-anak wali santri khususnya dapat pengalaman yang banyak. Terlebih saya adalah pertama kali menitipkan anak di pondok pesantren. Saya sangat bersyukur dengan hasil yang kami terima, Tat. Jujur, kami sebetulnya mungkin punya kemampuan, tapi tidak punya waktu. Kemudian ada yang punya waktu, kami atas nama wali murid, wali santri. Ada yang punya waktu, tapi tidak punya kemampuan untuk mengarahkan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita.
Tapi dengan bismillah kami dengan ikhlas menitipkan ke pondok pesantren ini dengan harapan. Tadi sudah disampaikan supaya anak-anak jadi anak yang solih dan solihah. Ibu, bapak yang kami muliakan, untuk itu kami atas nama wali santri angkatan ke-8 menyampaikan jazakumullahu khairan jazaan katsira. Kami tidak bisa membalas budi baik panjenengan, bimbingan panjenengan terhadap anak-anak kami. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan amal panjenengan sami diterima oleh Allah, diberikan imbalan yang setimpal. Amin, Allahumma amin. Kemudian perlu kami sampaikan juga, kami wakil dari wali santri, tentu saja kami banyak kekhilafannya. Kadang-kadang kami katuk wani kurang dugo kadang-kadang. Okay? Matur dengan nada yang kenceng karena saat itu baru emosi. Dengan permintaan kami gitu misalnya. Kami ngomong dengan kenceng. Bukan berarti kami merendahkan ustadz atau ustadzah, khususnya musyrif-musyrifah, bukan begitu. Untuk itu yang kesekian kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang bijak kalau kami matur terlalu panjang. Untuk itu kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, dengan selesainya kesan dan pesan yang disampaikan oleh perwakilan orang tua wali santri kelas 9 angkatan 8, maka berakhir pulalah rangkaian kegiatan Akhiru Sanah PPTQ Al-Azam angkatan 8 2021-2022. Setelah ini kepada Bapak dan Ibu para orang tua diperkenankan untuk meninggalkan tempat, dan para santriwan serta santriwati dimohon untuk tetap bertahan, ada kegiatan sesi foto bersama. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Kami pribadi atas nama MC mohon maaf manakala dalam memimpin dan mendampingi keterlaksanaan acara di kesempatan pagi hingga siang hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجاء